Oke guys. Malam pemirsa, bertemu lagi di Hunting Dunia Lain bersama saya Ode Diego dan Kang Yanto. Ya pemirsa, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami sudah pernah kesini dulu di tahun 2018. Sekarang ini kami mengulang lagi di Glampis Ireng dengan praktisi yang berbeda. Bagi yang dulu komen negatif, silahkan ditonton ya. Oke, ini kami kesini mencoba bersama Kang Yanto ya. Kira-kira lebih wow mana yang dulu sama yang sekarang. Oke, kira-kira malam Kang. Ya malam Mas. Di sini kira-kira suasananya sebelum kita masuk ini gimana Kang? Kita udah disambut banyak ya. Iya ya. Ini ada kayak apa itu? Zaman dulu ya. Zaman kayak kerajaan gitu. Ini ada dua. Berarti ini kayak pintu gerbang masuk ke istana. Oh iya. Ya memang sih Kang, memang dulu ketika saya kesini di praktisi saya yang dulu tuh dijelaskan kalau ini tuh emang kerajaan ya. Tapi ketika ada orang termasuk kita kesini, mereka terganggu nggak Kang? Insya Allah kalau niat kita baik ya nggak apa-apa. Ya. Kita kan tujuannya ya pertama mau tahu petilasan Ibu Trunoyo ya. Yang kedua yaitu menelusuri sebetulnya ini tempat apa? Apakah makam beliau atau tempat petilasan seperti pertapaan atau apa kan gitu? Iya. Mengungkap itulah. Itu. Ya memang sih pemirsa, pengalaman saya yang dulu ketika kesini itu saya dan teman-teman tuh nggak ada rasa merinding sekali, itu nggak ada. Justru tuh kok malah gimana ya, seger. Ya kan gini, sebetulnya yang namanya Eyang Bodronoyo atau Ki Semar, julukannya banyak ya, Dia itu adalah pamomong para raja di Pulau Jawa. Bahkan beliau itu yang melindungi Pulau Jawa zaman dulu. Sebetulnya bukan zaman dulu sih. Jadi itu kalau dicerita orang Jawa itu sampai sekarang masih diyakini kalau Eyang Bodronoyo itu adalah pelindung Pulau Jawa. Gitu ya. Makanya ya udah kita jelaskan sambil jalan ya. Ya. Ya pemirsa, mungkin pemirsa penasaran, kita akan masuk ke dalam. Nah, itu makanya kan iya, dulu beliau berpesannya gini, orang Jawa jangan sampai meninggalkan Jawanya. Emang apa itu sebetulnya gini, boleh menjadi Islam tetapi jangan menjadi orang Arab. Nah, seperti itu pesan beliau memang dulu itu. Assalamualaikum. 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 Di sini ada air ya, habis di sini. Enggak nyala. Enggak nyala. Enggak coba kok pompa enggak nyala. Ya pemirsa, ini kita ke arah petilasannya pemirsa. Seperti Ya ini pemirsa. Bentar. Oke, maaf gangguan. Oke. Ini kayak semacam apa kalau menurut Kang Yanto ini? ini kayak sumur ya. Sumur ya. Oh. Tapi sumurnya khusus ya. Bukan ini, kalau ini kan kayak sumur, tapi sebetulnya ini dulunya kayaknya ya. Ini nggak tahu juga ya. Kalau dari penglihatan saya ini dulu tempat duduk beliau di sini untuk bertapa. Dan mungkin ini kayak sumur atau gimana kayak sini lah beliau dulu bertapa. Dan ini emang kayak ada lubangnya di tengah-tengah seperti sumur. Ataukah itu dulunya untuk tempat minum beliau atau gimana nggak tahu. Berarti ini wujudnya Ki Semarnya apakah ada kan? Ya kalau Ki Semarnya apa itu Ki Semar ya, Bodronoyo. Tapi ini bukan aslinya. Ya, korinnya ya. Memang ada korinnya. Ada korinnya. Oh iya. Ada. Tapi ya itu tadi ya, ini bukan wujud asli beliau ya. Jadi
ini kalau Kang Yanto mengatakan di sini ada sosok Ki Semar apa Ki Bodronoyo ya. Nah itu sosok jin korinya beliau ya pemirsa. Jangan salah paham. Jadi bukan Ki Semarnya jadi arwah gentayangan, bukan ya pemirsa ya. Ya. Apalagi beliau itu apa itu namanya, Ki Semar itu kan pamomong para raja zaman dulu dan juga pelindung Pulau Jawa. Pulau Jawa, sehingga banyak jin-jin ya, bahkan jin jahat maupun jin baik itu akan banyak yang menyerupai beliau. Kadang untuk menyesatkan kan gitu. Kalau Ki Semarnya sendiri udah nggak ada di dunia kan gitu. Soalnya beliau ya itu kalau zaman dulu bukan meninggal ya, tetapi hilang sama raga-raganya. Itu kan di Gunung Lawu, yaitu tempatnya di Gunung Lawu di Gegerboyo. Situ beliau bertapa dan apa itu namanya itu pokoknya hilang sama rogonya. Nah, dan sama Naya Genggong juga di Gunung Lawu. Terus ada juga yang Lawu atau Sunan Lawu atau Raja Brawijaya itu. Berarti apakah sosok beliau yang mirip yang di gambar itu? Oh emang itu ya? Iya. Oh ya. Itu. Berarti kalau kayak anak buahnya yang Punokawan tuh Kang Yanto tahu nggak? Iya kayak Gareng. Oh ya Petruk, itu. Semar, sama Bagong ini. Tuh. Lu Punokawan kan kalau yang ini kan Ki Semarnya, Ki Bodronoyo. Namanya banyak ya, bukan Ki Semar aja. Ada Ki Bodronoyo, terus Ki Semar, terus apa lagi? Lupa aku. Pokoknya kalau nggak salah namanya 4 atau 3 gitu lah. Pokoknya itu. Coba kita keliling. Ya kita keliling ya pemirsa. Kalau dulu saya pernah di pohon ini. Mediumisasi gagal tuh pernah di sini. Cara mas kru hati-hati. Oke kita kesini. Oh iya, aku pernah melihat dulu gambar. Iya. Waduh. Apa? Ternyata Apa? aku nggak tahu kalau ada ininya tadi. Oh. Beneran? Aku nggak tahu kalau ada ininya. Saji pemirsa. Oke, kalau di sini ada suasana apa, Kang? Ya di sini banyak sekali ya sosoknya itu. Di sini. Apalagi ini kan ada dupa, ada apa, tapi aku nggak tahu ya tujuannya baik atau jelek, nggak tahu ya. Yang penting ada ini. Kebanyakan kalau ada kayak gini pasti ada sosok yang datang. Soalnya kan ini makanannya. Apakah di sini ada sosok prajurit, Kang, yang di sini? Iya, banyak sekali. Oh, kuntilanak ada nggak? Ada. Oh ya udah. Ini ada ya, sosok prajurit, ada 1, 2, ada 3, dan ada kunti juga di situ di pohon ini. Dari Nah, entah itu ada sosok Ndruwo juga. Terus ada iblis. oh, kalau iblis dulu profesi saya nggak tahu. Mungkin iblis itulah yang kalau ada orang berdoa di sini yang mewujudkan itu. Iya. Kita coba lihat. Ya, kita kapan lagi pemirsa? Dan ini sebetulnya udah dibangun bagus ya. Ada Iya, pagarnya. dulu pagernya nggak ada. Dulu belum ada. Belum ada. Iya. Dulu yes murni patung Semarnya yang di luar sana aja belum ada gerbangnya gitu. Dan dulu kami pernah wawancara orang bertapa di situ. Di gubuk ini. Iya gubuk ini ya dulu banyak sih, ada 3 orang kalau nggak salah gitu. Mungkin dilihat dulu mungkin gubuknya. Ya. Ini warung atau apa ya? Nggak tahu. Ini apa ada tuh? Oh, di sini ada gelas juga. Oh, digembok ternyata. Ya pemirsa, kami kesini tujuannya bukan untuk bertapa ya, tapi penelusuran seperti biasa ya. Jadi jangan komen aneh-aneh lagi loh. Ya. Dulu soalnya ada Kang yang komen itu malah nyeramai saya, dikira saya itu bertapa di sini. Bertapa. Oke, aku jelaskan sedikit supaya nggak salah paham tentang bertapa. Bertapa itu ada banyak macamnya ya.
bertapa kita seperti yoga. Nah, Ya, ada ya, yang bener. kita menyerap energi alam untuk kesehatan, ada juga buat keilmuan, ada. Terus ada juga bertapa untuk meminta sama jin, yaitu apa itu kayak pesugihan atau apa. Nah, jadi tidak semua ya orang bertapa itu jelek. Contohnya orang yoga gitu kan, kan? Itu kan bertapa juga sebetulnya, Iya, menyerap energi meditasi, alam ya. buat tubuhnya itu guys ya. Jadi ya itu tadilah kita melihat itu apa itu emang sih kebanyakan kita cuma melihat tetapi nggak tahu tujuannya kan gitu. Maka janganlah suuzon ya, berpikir yang positif aja gitu. Oke. Yuk pemirsa. Luas juga ternyata tempatnya. Ini banyak pohon-pohon besar. Sebetulnya banyak-banyak ya. Apa itu? Banyak sekali benda pusaka. Oh banyak ya Mister. Kok Mister kan? Jujur pemirsa saya kangen dengan Mister T. Kemana aja Kang Mister T Kang? Nggak tahu ini. Oh mungkin beliau sedang memperdalam ilmunya lagi ya. Iya. Kan belajarnya sama Kang Yanto terus ya, jadi supaya pemanasan dulu. Hanya apa itu? Iya. Yang namanya kita penelusuran ya. Apalagi kita musuhnya dengan hal goib. Ya, kalau kita yang utama fisik kita nggak kuat, wah bahaya. Makanya kalau di tempat kayak gini mungkin mending Kang Yanto aja yang diajak. Nah, Oke. saya udah cukup sih ya. Udah mencuri semua. Oh iya. Ya, ya seperti yang katakan tadi ya. Sebetulnya ini seperti kerajaan ya. Kerajaan gitu. Kalau di sini apakah Kang Yanto bisa melihat apakah pusaka yang terpendam itu hanya senjata saja ataukah ada jenis ake? Kalau belum ditarik bisa dilihat nggak? Sebetulnya kalau wujudnya aku nggak tahu ya. Oh ya. Tetapi sebenarnya kan gini, kalau masih di dalam tanah itu aku belum tahu pasti itu wujudnya itu keris, ake atau tombak itu belum tahu Mas. Oh iya ya. Soalnya yang kelihatan Cahayanya ya. Oh iya. gitu. Berarti antara kalau itu ake ataupun keris atau senjata yang lain berarti cuma cahaya saja. Cahayanya apakah sama apakah beda? Beda. Beda. Ada yang merah, Ya. ada yang biru, ada yang kuning, macam-macam lah. Oh, Terus soalnya gini, cahaya itu melambangkan sosok yang ada di dalam keris atau sosok itu bagus apa enggaknya. Kalau merah itu kebanyakan kalau orang nggak berani lah ngambil, soalnya resikonya besar. Tuh kebanyakan meminta nyawa. Gitu. Iya. Kalau orang spiritual taunya gitu. Yang bagus itu hijau. Oh hijau bagus. Tuh auranya untuk biasanya itu kan itu yang dicari. Dan hijau juga warna kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya sih ya, kalau di itu sebetulnya ya kalau kita hampir menyatukan lah kayak cara antara kejawen sama keislaman itu hampir sama ya kan? Warnanya juga sebenarnya tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya itu apapun itu kalau sebetulnya kalau sosok atau apapun benda pusaka apapun ya kalau dia meyakini itu ada maka itu akan ada, tetapi kalau dia masa bodoh ya nggak akan ada gunanya. Ya ini kita mau mediumisasi atau mau pembuktian kamera Kang? Atau dua-duanya? Ya bisa sih dua-duanya. Tapi tanya Kang Yanto dulu aja. Atau perjalanan astral. Kalau mediumisasi gak ada mediator. Oke pemirsa, kita diskusikan dulu ya pemirsa. Ya guys, kita sekarang mau ini ya, Master Roda masih nyeting kameranya. Dia mau uji nyali, mau uji nyali. Jadi soalnya partisipan kita nggak berani, jadi Master Roda yang mau mencoba. Ini masih nyeting kamera, nggak tahu ini apa itu kok kameranya sering ngeblank, biasanya nggak pernah ya. Tak restart dulu. Nah, di restart dulu. Connect dulu. Oh ya, HP musik nyambung nih wifi ku, Bro. Dia tahu nyambung nih HP ku tuh. Kok nyambung nih wifi ku tuh?
Assalamualaikum. Ya pemirsa, ini saya merasakan ya Assalamualaikum Mbak Semar dan Bapak Korin yang ada di sini. Semua yang ada di sini saya mohon maaf ya. Ingin melakukan pembuktian di sini sekaligus ya. Ya semoga lancar. Mohon maaf saya juga belum sholat isya ini tadi ya karena godaan dari teman-teman ya. Insya Allah nanti saya pulang dari sini tetap sholat, tapi tadi juga sempat sholat maghrib ya. Ini saya mondar mandir di sini ya, kita semua di sini berkawan ya. Hanya saja saya manusia, kami semua tercipta dari tanah dan betul kalian ya, Anda semua tercipta dari api. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya takut kepada Allah dan saya juga tidak mau menantang kalian ya. Ya, tidak ada gunanya. Saya di sini silaturahim ya. Assalamualaikum. Silaturahim karena silaturahim itu kalau menurut tuntunan dalam Islam ada suara pemirsa. Tuntunan dalam Islam silaturahim itu memperpanjang umur. Mungkin Anda semua bisa melihat saya, tapi saya yang tidak bisa melihat Anda. Ya, alhamdulillah ini di sini kalau saya rasakan memang tidak terlalu merinding ya pemirsa, biasa saja ya. Sama lupa sama semua berjalan dengan lancar. Saya akan baca Al-Quran ya teman-teman semua yang ada di sini. Baca Al-Quran, saya akan baca Al-Fatihah untuk menghibur, mendoakan termasuk Kiai Semar ya yang dulu pernah berdoa di sini, pernah bertapa di sini. Saya doakan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ngecek kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, hebat. Intinya alam jin dan alam manusia itu tidak bisa bersatu. Alam Anda semua yang ada di sini sama alam saya itu tidak bisa bersatu. Ya. Alam saya beda, alam jenengan juga beda. Ya, perasaan saya di sini ya, dan yang lewat pemirsa. Oke, cahaya sudah berapa menit ini? 10 menit. Allah Akbar. Allah Akbar. Mohon maaf pemirsa, mungkin untuk lama saya harus mohon maaf ya pemirsa. Kalian tuh berapa sih Renio? Pemirsa mohon maaf, saya nggak kuat karena kayak ada sosok yang mau menyerang saya. Mohon maaf ya. Roda memanggil guys, kita coba, siapa tahu ada sesuatu atau gimana dia nggak kuat ya, kita jemput aja. Menghilangkan rasa takut.
kayaknya membahayakan Kang kalau saya teruskan. Itu menurut persepsi saya ya. Ya. Soalnya ya bener sih bukan sosok yang nampak secara jelas, tapi kayak cahaya agak kehijauan. Itu kayak tadi kan dari sana ya. Dari sana gitu, sana. Terus tak lihat lagi kayak ngilang, tapi kayak dari pohon tuh kayak ngintip gini gitu loh. Kayak ngintip. Nah, terus dari situ. Lah seolah-olah kayak mau nyerang saya. Oh, jadi sinar hijau ya? Itu asalnya dari daerah sini bukan? Soalnya saya tahu tiba-tiba sudah jalan ke situ. Tiba-tiba udah jalan ke situ. Ya. Kalau yang kayak ngintip itu apa itu? Ya. Wujudnya sampean kayak samar-samar tahu nggak? Itu hitam Enggak. atau putih? Kayaknya cahaya itu deh yang ngintip. Ya itu. Iya. Sebetulnya itu bukan yang dasar ya. Iya. Kalau aku lihat ya, Ya. itu bukan sosok yang tapi sebuah benda pusaka. Oh, pusaka ya. Terlihat oleh saya. Tuh, jadi cahaya itu sebetulnya cahaya benda pusaka kalau aku lihat ya. Iya. Tapi ingin ikut sama sampean. Oh gitu. Terus ya kalau tadi ada kuntilanak yang melihat saya dari sini sih, saya is oke ya, fair ya, karena sosok yang nggak asing ya. Karena ini tuh kayak Jadi kayak cahaya gitu ya. jadi dia beneran ngikut saya atau saya pergi ya? Kalau sekarang masih di sana kan? Oh, jadi tertarik dengan saya. Iya, pohon besar itu. Iya, ya pokoknya di situ lah. Kurang jelas ya. Cuma ada juga yang apa itu yang ingin nyerang sampean ada juga ya. Ada 3 lah, 3 sosok. Oh, yang pengen nyerang saya. Hmm. Itu apa karena saya tadi sempat baca ayat kursi, sempat baca Mungkin. surat Nas. Kan mereka panas. Iya. Dan saya juga sempat ceramah panjang lebar tadi di sini terkait jin, terkait persahabatan, terkait silaturahim dan seterusnya. Ya. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai itu uji nyalinya. Master Oda ya takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan. Soalnya beliau tadi melihat cahaya ya, kayak Iya. cahaya kayak apa. Kayak mau nyerang ke sini, kayak mau datang, kayak mau ngincer gitu. Ya. Ini gimana? Ada yang mau menggantikan atau sudah selesai? Oke, selesai ya. Oke, ya mohon maaf ya pemirsa, pembuktian kali ini mohon maaf hostnya cemen ya. Ya karena memang itu kalau dulu mungkin di pengalaman saya itu diintip perempuan tuh pernah, tapi itu dulu ada temennya berdua, tapi kalau ini sendirian dan seolah-olah kayak Mau diserang. iya. Iya, dan kebetulan Kang Yanto tadi bilang ada yang mau nyerang lagi kan karena kepanasan. Yaudah, oke, terima kasih ya pemirsa sudah menyaksikan petualangan kami ya. Tetap saksikan terus ya petualangan kami di channel Oda Diego dan di channel Sunti Sang Petualang hanya di Hunting Dunia Lain. Wassalam.